Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Santi Nurwijayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kudus. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Selama proses pembelajaran calon guru penggerak angkatan 11, saya difasilitatori Ibu Aminah Agustina Sarjana Pendidikan dan pengajar praktik Bapak Saikul Umam Sarjana Pendidikan. Segitiga restitusi. Restitusi menurut Gosen tahun 2024 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Meyakinkan kelas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berguna memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Menanyakan keyakinan dilakukan teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setelah perilaku divalidasi dan diidentitas sukses telah stabil, maka murid tetap siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Kasus 1. Marsha merasa kesal karena temannya Ani menginjak-injak lantai yang baru saja dipel. Akibatnya, Marsha secara impulsif melemparkan tongkat yang dipegangnya. Setelah menyadari kesalahannya, Marsha menyesal dan berniat meminta maaf kepada Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Bu saya dipanggil saya. Tolong Masa duduk terlebih dahulu. Terkait masalahmu dengan Ani, apa yang sedang terjadi? Habisnya saya jengkel, Bu. Saya sudah mau ke lantai, malah diinjak-injak. Saya benar-benar marah, Bu. Baik, kamu sudah mengepel lantai, malah Ani menginjak-injaknya dengan sembarangan. Wajar, itu sangat wajar bahwa kamu merasa tidak dihargai oleh Ani. Apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu lantai yang sudah kamu pel malah diinjak-injak Ani? Saya refleks, Bu. Saya melemparkan tongkat yang saya pegang. Saya benar-benar marah, Bu, sama dia. Jadi kamu lemparkan tongkatnya, kamu marah begitu ya? Ya, Bu, saya tahu saya salah. Tapi kan saya jengkel, Bu. Untung saja tidak saya pukulkan ke Ani, Bu. Masih saya tahan. Iya, kamu tahan. Saat melempar tongkat ke Ani, hal apa yang tidak sesuai dengan apa yang kamu pahami? Menurut kamu itu benar atau salah yang kamu lakukan? Tidak, Bu. Saya paham kalau hal itu tidak baik untuk dilakukan. Tetapi saya benar-benar jengkel, Bu, sama dia. Lain kali kalau ada kegiatan seperti ini lagi, lebih baik saya tegur saja sudah cukup. Jadi sekarang bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Saya akan meminta maaf ke Ani, Bu, dan saya tidak ulangi lagi. Lebih baik saya diam saja. Baik, kalau kamu sudah meminta maaf ke Ani, berarti kamu sudah memaafkan Ani. Bagaimana dengan perasaan kamu dan sekarang seperti apa ke depannya? Ya, Bu, saya sudah memaafkan Ani. Lebih baik saya diam saja, rasanya lebih lega. Ternyata menjadi penyabar dan pemaaf itu lebih melegakan.
Hebat kamu Marsa, berarti kamu sudah belajar menjadi pribadi yang pemaaf dan penyabar. Baik, kita kembali ke kelas karena ada lomba kebersihan kelas besok penilaiannya. Semoga kelas kamu menjadi juara ya. Ya Bu, semoga saja. Kasus 2. Marsha lupa membawa tugas bahasa Indonesia yang sudah dikerjakan ke sekolah. Hal ini melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Marsha terburu-buru berangkat ke sekolah sehingga tidak sempat memeriksa kembali tasnya. Marsha tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu dan berakibat pada nilai yang tidak maksimal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Mbak? Sini duduk terlebih dahulu. Kok diam? Coba cerita dulu, ibu dengarkan tidak apa-apa. Saya lupa membawa tugas bahasa Indonesia Bu, padahal saya sudah kerjakan. Oh begitu, kamu lupa membawa tugasnya. Lupa itu manusiawi Marsa. Ibu juga sering lupa membawa modul. Tetapi bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Maaf Bu, saya tahu bahwa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita apabila tidak mengumpulkan tugas tepat waktu tidak mendapatkan nilai maksimal. Betul, lalu kenapa kok sampai tugasnya tertinggal? Saya terburu-buru Bu, jadi saya tidak memeriksa ulang tas saya. Saat itu sudah pukul 6.50. Jika saya tidak cepat-cepat, maka saya bisa terlambat. Kamu memang tidak boleh terlambat, tetapi kamu harus lebih teliti lagi. Baik Bu. Jadi menurut kamu hal yang kamu tingkatkan dari masa lalu ini apa? Saya harus teliti menghargai waktu Bu. Saya akan berusaha tepat waktu. Saya akan menggunakan waktu senggang untuk mempersiapkan besok apa yang harus dibawa ke sekolah. Saya juga akan tidur lebih awal agar tidak terlambat. Bagus, Masa. Perlukah kamu minta tolong bantuan kepada keluargamu untuk mengingatkan tentang hal ini? Ya Bu, saya akan meminta ayah dan ibu untuk mengingatkan saya. Baik, kalau seperti itu, besok kamu dapat mengumpulkan tugasnya, tetapi dengan kesepakatan yang sama bahwa tugas kamu tidak dapat nilai yang maksimal karena kamu terlambat mengumpulkannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsa dari kelas 8B. Saya baru saja memecahkan masalah saya dari bantuan Bu Sandi menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa terbantu dari tindakan-tindakan dan pertanyaan dari Bu Sandi. Saya merasa senang dan lega. Bu Sandi tidak menghakimi saya walaupun saya berbuat salah. Itu membuat saya menyadari kesalahan saya sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Sekian dari saya, tetap semangat Bu Sandi. Sampai dua luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.